Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu untuk menjelaskan tentang implementasi bagaimana menerapkan tinjauan pustaka ke dalam karya ilmiah. Ya, ini sebagai lanjutan daripada pertemuan kemarin yang Ibu jelaskan di bab pendahuluan. Nah, dalam karya ilmu proposal skripsi kita membahas yang bab 2. Oke, sekarang Ibu akan share materinya. Oke, ya. Oke, ini tentang tinjauan pustaka ya, bab 2 tentang tinjauan pustaka landasan teori. Nah, tinjauan pustaka ini terdiri dari bagian dalam buku pedoman kita di prodi kita ya, landasan teori 2.1, 2.2 tentang penelitian terdahulu yang relevan, 2.3 tentang model penelitian dan hipotesa dan model penelitian. Oke. Nah, sesuai dengan tema kemarin, ini membahas tentang peranan dari merek, citra merek, cita rasa dan harga terhadap keputusan pembelian. Maka dalam tinjauan pustaka, poin landasan teori itu yang harus dijelaskan tentang apa, Bu? Tentang pengertian keputusan pembelian sebagai variabel Y-nya. Nah, gunakan teorinya siapa saja, ya ini pakarnya. Boleh menggunakan pakar siapa saja. Kalau saya membebaskan kepada Anda menggunakan teori siapa, karena teori itu berkembang dan masing-masing mempunyai terkadang mempunyai konsep dan pemahaman yang berbeda. Enggak apa-apa, ya semuanya kan ada dasarnya. Oke, ini tanda 18 ini merupakan footnote ya, catatan kaki. Oke. Ini putusan pembelian menurut beberapa pakar ya. Tapi yang dianut pendapat beberapa pakar. Oke, ini ada evaluasi berlaku. Nah, di sini di 2.11 itu poin tentang ini salah ya. Poin tentang pengertian. Ya. Ya, poin titik 2-nya, mohon maaf. Coba kita lihat, jangan salah. Saya takutnya kalau Anda salah. Ya, 2.11 pengertian keputusan pembelian. Oke. Berarti di sini tadi adalah sebentar. Nah, 2.11-nya tentang indikator keputusan pembelian. Ini harus dispasi ya sayang. Nah, begini. Nah, di sini indikator yang dia gunakan adalah teorinya teori Kotler, ya. Teorinya teori Kotler. Walaupun di pengertian dia menggunakan beberapa teori pakar, ya, beberapa teori pakar. Boleh Bu, boleh. Tapi yang menjadi rujukan yang sesuai dengan objek penelitian itu adalah teori Kotler. Maka teori pengertian keputusan pembelian di sini menggunakan teorinya Kotler, ya. Maka indikatornya harus Kotler, jangan terus di sininya menggunakan teori Suharno tadi, ya pengertiannya. Kemudian di indikatornya menggunakan teori Kotler, nggak bisa, karena terkadang berbeda pakar, berbeda konsep pemahaman, memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi kalau pengertian yang kita ambil nanti Kotler, maka indikatornya juga Kotler, walaupun pengantar dari beberapa pengertian di atasnya adalah dari beberapa pakar, nggak apa-apa, itu kan rujukan, referensi, jadi boleh ya. Begitu juga seterusnya. Ini yang kedua adalah variabel citra merek. Citra mereknya menurut siapa? Coba perhatikan, menurut Ciptono, menurut citra merek. Oke, ini menurut siapa ini? Sebentar. Nah, ini ada Kotler. Citra merek ada persepsi keyakinan dipegang oleh konsumen seperti dijaminkan asosiasi ternam dalam ini. Maka indikatornya menurut siapa? Menurut Kotler juga. Begitu juga seterusnya. Oke. Ya, ini juga sama. Pengertian cita rasa. Coba kita cek. Indikator menurut Drummond. Nah, di sini pengertiannya juga sama menurut ini ya. Cita rasa. Kemudian kita lihat harga.
Harga menurut siapa? Hussein Umar, Effendi, Guntur, Kotler. Dia akan menggunakan siapa indikatornya? Menurut Kotler juga. Jadi yang berbeda hanya cita rasa. Boleh Bu, boleh. Ya. Nah, ini menerjemahkan penelitian terdahulu. Perhatikan dalam 2.2 tadi kan landasan teori ya, sekarang ke 2.2 penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan itu ini penelitiannya, ini penulisnya ya, ini penulisnya, judulnya apa, terbit dalam artikel apa ya, ini judulnya. Nah, studi ini dijelaskan volume berapa ya. Nah, ini masih kurang lengkap. Karena apa? Nggak ada isunya, nggak ada doi-nya ya. Di sini harusnya ada doi dan isunya. Coba harusnya lengkap. Yang kedua, Ciptono. Oh, ini teori ya. Bentar. Cahyo Jatmiko meneliti tentang ini cara menulisnya ya. Terbit di Procedia Social and Behavioral Science dengan kesimpulan sebagai berikut. Nah, ini kesalahannya apa? Tidak ada nomor ISSN-nya. Harusnya ada ini. Ini harusnya ada terbit nomor ISSN, isunya, doi-nya harusnya ada. Ini enggak ada, ya. Nah, itu harus Anda lengkapi. Dari mana ini timbul? Penelitian terdahulu ini adalah dari hasil mapping Anda, ya. Dari hasil mapping Anda. Digunakan apa landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan? Nah, landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan ini ya, ingat kesimpulannya juga detail diterjemahkan ya. Nah, digunakan untuk menjawab hipotesa. Nah, di 2.3. 2.31 itu hipotesa. Ya, hipotesa ditetapkan berdasarkan apa? Landasan teori, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu yang relevan. Coba perhatikan. Ya, kajian teori dimungkinkan oleh Kotler. Jadi hipotesa pertama ditetapkan. Citra merek itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie instan. Hipotesa ini didukung oleh siapa? Oh, teorinya Kotler yang mengatakan ini. Ya, ini ada di mana? Ada di bab 1, di bab 2.1 tadi. Ini kan ada di 2.1 di tinjauan pustaka. Didukung oleh teori pakarnya siapa lagi? Oh, hasil penelitian orang lain. Ini ada kan? Ada di atas. Yang diambil tentang apa ya? Tentang citra merek doang. Ya, yang kedua jurnal Tahyono tentang dia meneliti tentang citra merek. Maka yang diambil hanya keputusan yang tentang citra merek. Jadi ini didukungnya. Yang kedua juga sama ya. Jadi setiap hipotesa harus didukung oleh satu tinjauan pustaka oleh pakar, yang dua adalah oleh hasil kesimpulan penelitian terdahulu yang ada di 2.1 dan 2.2 dan seterusnya. 2.3.2-nya adalah model penelitian. Model penelitian diterjemahkan seperti ini. Ya. Model penelitiannya seperti apa? Oh, seperti ini loh gambarnya. Nah, bahwa citra penelitian. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini modelnya adalah parsial. Dijelaskan keterangan di bawah. Ya, citra merek adalah persepsi sesuai pendapat siapa? Ini pendapat ini harus sesuai dengan yang ada di hipotesa nomor 1. Harus ada di landasan teori atau tinjauan pustaka nomor 1. Jadi linier kita sama sampai dengan ini. Ya. Baru nanti ke bab 3. Harga juga harus sesuai dengan teori harga yang digunakan. Kemudian sesuai dengan yang sudah digunakan di hipotesa. Jadi hipotesa itu dijawab berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Oke, sekian penjelasan dari Ibu dalam bab 2 ini. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bisa dijadikan acuan untuk Anda dalam mengerjakan proposal penelitian skripsi. Ya, tetap semangat.
Salam untuk keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.